Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Milanda Kristania Liling. Saya mahasiswa STTIK Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi humanistik atau yang biasa kita kenal dengan teori psikologi kemanusiaan. Nah, psikologi humanistik ini memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi dalam diri manusia. Jadi teori ini lebih memusatkan pada kepribadian manusia itu sendiri. Jadi aliran humanistik ini muncul sekitaran tahun 1990-an karena aliran ini atau teori ini tidak kurang puas dengan teori yang ada saat itu, yaitu teori psikoanalisa dan teori behavioristik. Jadi teori humanistik ini tidak puas terhadap aliran-aliran itu. Nah, sebuah teori seringkali dicetuskan oleh tidak hanya dicetuskan oleh satu orang saja. Namun kalau kita ketahui bersama bahwa teori itu pasti dicetuskan oleh beberapa teolog atau beberapa tokoh yang mencetuskan teori itu. Jadi di dalam teori itu ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Begitu pula dengan teori humanistik ini. Nah, di dalam teori humanistik ini ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat mereka, yaitu tokoh yang pertama yaitu Arthur Chance, dan yang kedua yaitu ada Charles Rogers, dan yang ketiga ada Erich Fromm, dan yang keempat yang paling populer yaitu Abraham Maslow. Nah, di sini saya akan membahas tentang dua tokoh ini aja, yaitu yang pertama Charles Rogers dan Abraham Maslow. Nah, teman-teman semuanya, mereka semua ini menitik beratkan kepribadian dari sifat dasar manusiawi. Jadi mereka ini menitik beratkan atau memfokuskan itu kepribadian itu pada sifat dasar manusiawi dari manusia itu sendiri, bahwa manusia itu memiliki potensi untuk mengembangkan emosi positif dari keinginannya untuk menunjukkan afeksi. Jadi manusia itu dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, potensi yang positif pastinya ya. Nah, hal inilah yang menunjukkan paduan antara pembentukan kepribadian yang dapat menunjukkan sikap yang mempertimbangkan analisa pada kondisi sosial. Nah, jadi teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang dua tokoh yang tadi sudah mengemukakan pendapat mereka terhadap teori psikologi humanistik ini. Dari sekian banyak tokoh, saya hanya mengambil dua aja, yaitu yang pertama tokoh yang sangat terkenal dalam teori psikologi humanistik ini, yaitu yang pertama ada Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini adalah tokoh yang sangat menonjol dalam psikologi humanistik ini. Sebagai sebagian dari teorinya, beliau berasumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dari kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Jadi dalam diri manusia itu terdapat dorongan yang positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Jadi Maslow ini berpendapat bahwa manusia ini memiliki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania. Nah, kebutuhan jasmania ini yang seperti apa? Yaitu kebutuhan jasmania ini seperti ada makanan, ada minuman. Pastinya manusia ini membutuhkan dua hal ini ya, makanan dan minuman, dan satu lagi yaitu kebutuhan seks. Nah, kemudian yang paling tinggi yaitu dan di sini ada kebutuhan yang paling tinggi atau tertinggi yaitu kebutuhan estetis. Nah, kebutuhan estetis ini seperti apa? Kebutuhan estetis ini seperti kebutuhan rasa ingin dicintai, rasa ingin berkeluarga, dan ingin diterima dalam suatu kelompok. Pasti kita semua sering mengalami hal ini. Rasa ingin dicintai, ingin diterima dalam suatu kelompok, rasa ingin berkeluarga. Dan
sebagainya. Masih banyak sekali contoh-contohnya lagi. Nah, teman-teman, dan yang kedua yaitu tokoh yang kedua yaitu Carl Rogers. Nah, ahli psikologi ini dia ini mengemukakan gagasan-gagasannya yang berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik ada di klinis bahkan pendidikan. Nah, yang di sini saya ambil yaitu di bidang pendidikan. Terkhusus di dunia pendidikan, beliau berpendapat bahwa belajar yang humanistik yaitu meliputi hasrat untuk belajar. Nah, hasrat untuk belajar ini seperti apa? Rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksploitasikan lingkungan. Jadi setiap anak itu akan memiliki rasa ingin tahu ketika dia dieksploitasi atas lingkungannya. Setiap orang pasti memiliki rasa ingin tahu ya. Nah, poin yang kedua yaitu belajar yang berarti. Belajar akan berarti jika relevan dengan kebutuhan anak. Jadi kita mau belajar jika itu sangat relevan dan sangat dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Jadi belajarnya itu menjadi berarti ketika apa yang dipelajari itu sangat relevan atau sangat dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Nah, poin yang ketiga yaitu belajar tanpa ancaman. Belajar akan berjalan dengan baik apabila tidak ada ancaman. Pastinya ya, ketika kita belajar terus ada ancaman, pasti kita nggak akan fokus belajar, bahkan kita akan memilih untuk tidak belajar sama sekali. Jadi belajar yang baik itu adalah belajar dengan tanpa adanya ancaman. Nah, untuk poin yang keempat yaitu belajar atas inisiatif sendiri. Kadang-kadang jika kita nggak berinisiatif untuk belajar, maka yang ada itu hanya kemalasan saja dalam diri kita. Jadi belajar itu atas dasar inisiatif kita sendiri. Kita berinisiatif untuk belajar, maka kita akan melakukan apa yang menjadi inisiatif kita tadi. Jadi kita akan melakukan pembelajaran itu dengan baik, karena itu adalah hasil inisiatif kita sendiri. Nah, poin yang kelima yaitu belajar untuk perubahan. Belajar yang benar adalah belajar tentang proses belajar. Siapa sih yang tidak mau terjadi perubahan dalam dirinya? Makanya setiap orang itu pasti ingin belajar agar terjadi suatu perubahan yang besar di dalam dirinya sendiri. Jadi belajar yang benar adalah belajar tentang proses belajar itu sendiri agar terjadi suatu perubahan yang besar dalam dirinya. Nah, sekian dari saya tentang pemaparan materi ini tentang teori psikologi humanistik atau teori psikologi kemanusiaan. Kiranya bisa menjadi pedoman bahkan menambah wawasan dari teman-teman semuanya dan juga menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.